Ikuti Forum Kawanua Radio Republik Indonesia Manado. Sampaikan gagasan, saran, dan pendapat Anda dalam dialog interaktif Forum Kawanua. Selamat pagi pendengar, kita lanjutkan lagi untuk Lintas Manado Pagi dengan Forum Kawanua Pagi bersama saya Steve Kolibo. Pagi hari ini akan bersama Anda kurang lebih 1 jam ke depan sampai di pukul 10 pagi nanti. Membahas topik demokrasi untuk kemakmuran masyarakat terkait dengan pemilihan hukum tua serentak di 98 desa di Kabupaten Minahasa. Pendengar ya, nanti kita akan bersama dengan beberapa narasumber, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu nih pantauan langsung dari reporter RRI yang berada di Kabupaten Minahasa, Jeff Asa. Selamat pagi. Selamat pagi rekan Steve di studio. Baik, Jeff Asa, silakan bagaimana kondisi terkini di Minahasa? Oke, terima kasih pendengar di mana saja berada. Salam orang Minahasa, Tabea. Saat ini saya berada di pusat Kota Kacang, pusatnya kuliner di Minahasa, di mana dalam rangka menghadapi pemilihan hukum tua secara serentak di 98 desa di Minahasa. Untuk Kecamatan Kaungkuan dapat kami informasikan digelar ada tiga desa yang akan menggelar pemilihan hukum tua, yaitu Desa Kanonang 3, Desa Pendegesan 2. Dan di sini rekan Steve baru selesai diadakan ibadah bersama antara pemerintah kecamatan, Kaungkuan, dan ketiga desa yang menggelar hukum tua. Di sini ada kurang lebih ada kurang lebih 30 yang hadir. Okay. Dan untuk lebih jelasnya, Steve, saya ini saat ini bersama dengan Camat Kaungkuan, Edmi Moniung, Sarjana Hukum. Kami akan berbincang sedikit terkait kesiapan di menjelang H+1 pemilihan hukum tua pada besok hari 31. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Terkait kesiapan Kaungkuan menghadapi pemilihan hukum tua. Ya, untuk kesiapan kami di 3 desa yang akan melaksanakan pemilihan hukum tua besok hari, memang untuk logistiknya sekarang sementara dalam perampungan kurang lebih 80%, dan penyelesaian TPS juga di 3 desa ini akan dirampungkan hari ini. Mulai kemarin sudah memang ada pembenahannya, tapi hari ini memang sudah semua rampung, termasuk semua yang dibutuhkan personilnya juga dalam pengamanan, termasuk Pukinmas sudah dialokasikan ke sana. Dan juga memang di pelaksanaan pemilihan hukum tua ini seperti yang sudah kami laksanakan tadi sesuai dengan himbauan FKUB Kabupaten Minahasa, maka kami pemerintah BKSA Kecamatan Kaungkuan baru selesai menggelar doa pengutusan bersama untuk semua calon hukum tua yang terdiri dari calon hukum tua Desa Pendegesan 1, kandidat calon, dan untuk Pendegesan 2 kandidat calon, dan untuk Desa Kanonang 3, 2 kandidat calon hukum tua. Dan semua sudah berjalan dengan baik, dan kami memang sangat mengharapkan kiranya memang pelaksanaan pemilihan hukum tua di 3 desa yang ada di Kecamatan Kaungkuan ini dapat dilaksanakan dan menghasilkan pemilihan hukum tua yang berkualitas. Di antara 3 desa ini, Bu, ada berapa desa yang melebihi 1 TPS? Ya, dari 3 desa ini memang semuanya 2 TPS. Jadi karena jumlah pemilihnya memang harus diadakan 2 TPS. Jadi Kanonang 3 2 TPS, Pendegesan 1 2 TPS, dan Pendegesan 2 juga 2 TPS. Oke. Rekan Steve, saat ini saya bersama-sama dengan salah satu calon tua Desa Pendegesan 1, yaitu calon hukum tua petahana Desa Pendegesan 1, Pak Lingkungan. Untuk terkait kesiapan besok, Pak Yanda sebagai calon, kesiapannya sudah sejauh mana, Pak? Ya, untuk sejauh mana persiapan kami, memang kami sudah lakukan semaksimal mungkin dari kemarin hari. Jadi tinggal menanti di hari hanya nanti. Jadi tinggal menanti hari H atau besok hari dalam pelaksanaan pemilihan hukum tua.
terkait dengan hari H besok mungkin ada himbauan untuk para masyarakat di Desa Penegasan 1 terkait dengan menggunakan hak politik mereka untuk memilih hukum tua 6 tahun ke depan. Jadi harapan kepada masyarakat yang ada di desa, khususnya Desa Penegasan 1, pilihlah pemimpin yang baik. Karena masa depan desa akan ditentukan besok hari untuk 6 tahun ke depan. Jadi himbauan kami, pilihlah pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang takut akan Tuhan dan mampu membawa masyarakat menuju ke masyarakat yang lebih aman, damai, dan tentram. Saya kira demikian. Ya, oke, rekan Steve, itulah perbincangan kami dengan Camat Kawangkuan Edmi Moniung, sarjana hukum, dan salah satu calon hukum tua dari Desa Pendegesan 1 yang lingkungan, di mana pesta demokrasi yang akan digelar pada besok hari, tanggal 31, mengajak masyarakat bagi pilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi atau Minasa. Perlu kami informasikan juga rekan Steve bahwa terkait dengan mengamankan jalannya pilgub besok hari, di Kecamatan Kaungkan sudah standby dari pihak PLN juga sangat standby di lokasi-lokasi atau di titik-titik yang aliran listriknya termasuk dengan gangguan, jadi PLN juga siap 1 kali 24 jam. Begitu juga tim dari pemadam kebakaran Kabupaten Minasa standby 1 unit kendaraan di Kecamatan Kaungkan untuk melayani masyarakat mulai dari Sonda, Kawangkuan, Kompaso sampai dengan Languan dan sekitarnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan masyarakat berkunjung ke TPS. Itulah informasi kami dari Minahasa. Jeff Asa melaporkan. Terima kasih Jeff Asa langsung dari Kawangkuan Minahasa, di mana tadi juga sudah sempat digelar doa bersama ya untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan dari pemilihan hukum tua besok di Kabupaten Minahasa. Dan pendengar di studio juga sudah hadir narasumber kita. Ini ada beliau adalah pengamat pemerintahan dan juga pengamat politik di Sulawesi Utara, Bapak Taufik Tumbelaka. Selamat pagi Pak Taufik. Ya, Tabea, pagi baik. Tabea, selamat pagi. Terima kasih sudah bisa hadir di studio pagi hari ini. Dan kami juga masih akan menghubungi untuk Asisten 1 Pemkab Minahasa, Riviva Maringka, yang sesaat lagi akan bergabung bersama kami. Namun saya ingin bertanya ke Pak Taufik dulu nih mengenai topik kita pagi hari ini, demokrasi untuk kemakmuran masyarakat. Nah, bagaimana kemudian proses pemilihan hukum tua di Minahasa untuk nantinya apakah bisa memakmurkan masyarakat atau bagaimana ini, Bung Taufik, untuk prosesnya? Ya, kami berharap semangat pemilihan pemimpin di desa, dalam hal ini pemilihan hukum tua, tetap seperti antropologi sosial dan politik kita, khususnya Minahasa di masa lalu. Karena pesta demokrasi ini sebetulnya dari dulu sangat baik, bahkan patut diadopsi oleh para elit politik dalam hal ini pilkada atau yang lainnya. Nah, ini yang menjadi menarik. Kita bisa lihat dari antropologi sosial dan politik daerah Minahasa dalam hal ini untuk pemilihan hukum tua, dan juga kita juga bisa melihat juga bagaimana proses ini berlangsung. Masih ingat di daerah-daerah tertentu, Bung, kalau mau lihat rumah mantan hukum tua, betul, itu cuma lihat tiang bendera di depan, bahkan ada istilah kuntua bintang. Kebetulan ibu saya, ayahnya itu mantan hukum tua. Waktu itu masih daerahnya Minahasa, sekarang udah Minahasa Utara. Tepatnya kalau dulu namanya Desa Suaan Air Madidi, sekarang Desa Suaan Kalawat, Minahasa Utara. Tapi dulu waktu pada saat hukum tua itu masih Minahasa gitu, Bung. Baik ya, jadi sebenarnya kan kalau kita melihat lagi ini proses untuk pemilihan hukum tua di Minahasa terutama sudah dari sejak dahulu kala ya, Bung Taufik ya. Kalau misalnya Anda melihat masyarakat, kalau saya melihat sih Minahasa apalagi itu antusias sekali untuk mengikuti proses ini. Ya, itu sebagian sudah masuk dari kearifan lokal, budaya dan lainnya, yang itu memang pemilihan hukum. Bahkan, Bung,
Mungkin banyak yang tidak tahu, beberapa waktu yang lalu sekitar sebelum COVID, saya bertemu dengan staf khusus Presiden, Dr. Ari Dupayana, lalu didampingi juga oleh Niko Haryanto, PhD. Beliau Niko itu staf khusus Menseknek. Saya menginginkan mengadopsi masa jabatan hukum tua untuk jabatan politik. Mohon koreksi, sepanjang tahun saya hukum tua itu di masa lalu 8 tahun. Iya. Saya membayangkan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, juga 8 tahun, tapi satu periode. Jadi saya mengadopsi kearifan dari Minahasa juga. Dan itu banyak responnya bagus, kebetulan sekarang koordinator staf khusus presiden Dr. Ari Dupayana, teman juga dari asisten 1 Sekda Minahasa. Pak Reviva ya? Nama lengkapnya Dr. Andes Reviva Marika Master of Science, hafal saya, soalnya teman kuliah. Baik. Itu juga kenal dan kebetulan koordinator staf khusus presiden itu orang Bali. Dia juga setuju, alangkah baiknya itu dikaji ulang untuk masa jabatan politik, tapi hanya satu periode. Kalau sekarang kan 5 tahun, 2 periode masa jabatan politik untuk yang ini. Tapi saya sudah bertanya kemana-mana, kenapa 5 tahun? Kenapa enggak 4 tahun? Dan kenapa enggak 6 tahun? Ternyata tidak ada alasan yang kuat. Kalau saya bilang kalau mau Indonesia 8 tahun, hukum tua pun 8 tahun. Baik gitu. ya. Gitu Bung Jaya. Ya, terima kasih. Kami sampai saat ini juga masih terus menghubungi Pak Reviva, mudah-mudahan bisa segera terhubung. Dan ini kalau yang beredar di masyarakat juga namanya berpolitik ya. Kadang-kadang tidak hanya untuk pemilihan hukum tua sebenarnya yang namanya ada money politik, begitu politik uang. Nah kalau Bung Taufik melihatnya untuk skala bahkan untuk hukum tua apakah itu terjadi? Kemudian bagaimana cara mencegahnya sebenarnya? Ya, kalau di masa lalu memang sangat murni bahwa tidak semua bisa jadi pemimpin, tidak semua, saya mengatakan berapa kali, tidak semua bisa jadi presiden, tidak semua jadi gubernur, bupati, wali kota, termasuk hukum tua sebetulnya. Baik. Karena itu selain butuh keahlian khusus, bahkan ada talenta di dalamnya. Dan itu juga kalau orang bilang blessing in the guise, itu gimana rahmat Tuhan yang Maha Esa juga ada di wilayah itu. Nah, jadi cuma sayangnya ada pergeseran nilai bukan hanya di pemilihan hukum tua, tapi kepala desa juga di Pulau Jawa dan juga gubernur, bupati, wali kota ini lebih kepada status sosial. Baik. Padahal untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi seorang hukum tua secara adat, hukum tua itu Bung, saya Manado Kart, lahir besar dan di Jawa, tapi saya asli Minahasa. Jadi ayah saya Tombelaka Sinyal. Tombelakanya dari Minahasa Selatan, sinyalnya dari Rombuken Minahasa. Nah, jadi saya pelajari bahwa hukum tua itu berbeda dengan kepala desa. Itu yang mesti diingatkan, kalau boleh diterbitkan upaya jangan ada terlalu banyak lurah di tanah Minahasa. Karena hukum tua itu bukan hanya kepala pemerintahan, tapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan itu bukan lurah. Kalau lurah hanya pemerintahan hanya saja pemerintahan ya, dan hanya lebih ke administrasinya. Iya, kalau hukum tua lain. Kalau administrasi kalau nggak salah itu ada walak apa segala macam. Ya mohon dikoreksi istilah-istilahnya. Tapi saya melihat hukum tua lah seperti itu. Soalnya Jadi kalau di Minahasa ya Bung Taufik ada apa aja larinya ke hukum tua ya. Ya, bahkan ini Bung sedikit rahasia. Saya bicara juga dengan Pak Kapolda, Kepala Biro Operasional Polda, dan juga Kapolres Minahasa Utara, berdayakanlah hukum tua. Dan juga Kepala Jaga, yang orang bilang pala. Misalnya kalau ada masalah, selesaikan dulu di lingkungan. Misalnya ada baku salah dengan Birman, atau salah paham dengan tetangga, itu diselesaikan di hukum tua. Karena hukum tua itu namanya hukum tua. Nanti ada, kalau nggak salah, mohon koreksi, hukum kedua nanti ada. Hukum besar. Jadi itu sebetulnya kearifan. Itu yang sebetulnya diperjuangkan yang perda adat. Jadi tidak apa-apa lari ke Polsek atau Kapolres atau bahkan Polda. Selesaikan dulu. Kalau buat saya kalau kita mau melestarikan kearifan yang orang-orang tua wariskan yang luar biasa itu,
kita harus pertahankan dengan adat-adat yang memang bagus. Jadi kalau ada cuma baku salah tetangga atau ada masalah-masalah yang itu hukum tua dulu yang selesaikan. Oke. Baru nanti kalau hukum tua udah hands up, angkat tangan, dipersilahkan ke misalnya ke Polsek atau Polres. Nah gitu seperti itulah kira-kira. Ya, terima kasih Bung Taufik. Jadi memang seperti yang dijelaskan tadi, lebih dari sekedar untuk pemerintahan saja, kepala pemerintahan untuk hukum tua. Dan pendengar nanti juga, walaupun sudah banyak juga yang ikutan bergabung di 082195835080, tapi jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan dulu beberapa pendapat dari masyarakat. Berikut ini sebenarnya nggak cuma masyarakat, ada beberapa juga pejabat di Minahasa. Kita ikuti. Baik, pendengar, demikian beberapa tanggapan dari masyarakat terkait dengan pemilihan hukum tua serentak di Kabupaten Minahasa. Dan Bung Taufik dan juga pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Minahasa, Bapak Tommy Sohisa. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi Bapak. Oke, ini dengan Steve Pak dari RRI Pro 1. Nah, kalau terkait dengan pengamanan pemilihan hukum tua besok, bagaimana Pak persiapannya? Jadi perlu disampaikan Pak, untuk Polres sendiri telah melaksanakan kegiatan gelar pasukan. Iya. Yang kemarin sudah 3 kali kita melaksanakan gelar. Yang pertama pada tanggal 24, itu kita sudah melaksanakan gelar. Saya sendiri sebagai komandan apelnya. Untuk hari Sabtu kemarin, itu kita gabungan bersama dengan TNI, dengan unsur pemerintah daerah. Hari ini kita melaksanakan gelar lagi terkait dengan pendistribusian anggota-anggota ke wilayah-wilayah TPS sesuai zona yang sudah kita tetapkan, Pak. Iya. Baik, jadi sudah sangat siap ini berarti ya. Pak, Betul. Pak Tommy, ini juga ada beberapa sebenarnya yang menjadi wilayah dari Polres Manado ini. Bagaimana kemudian? Dan juga Polres Tomohon ya, Pak Tommy? Betul. Ya, jadi kalau untuk silakan, perlu disampaikan, untuk Polres Minahasa sendiri itu ada 72 desa yang akan melaksanakan pengamanan. Sedangkan kalau untuk Polres Manado ada 8 desa. Untuk Polres Tomohon itu ada 18 desa. Baik ya. Terdiri dari 211 TPS. Minahasa sendiri ada 146 TPS. Untuk Tomohon 38 TPS, sedangkan untuk Manado ada 27 TPS. Dan semua sudah kita koordinasikan, puji Tuhan, semua sudah siap untuk melaksanakan pengamanan. Itu Pak. Ya. Pak Kapolres, ini kalau misalnya wilayah-wilayah yang rawan di Pilhut Minahasa ini kira-kira sudah ada bayangannya Pak? Sudah ada mappingnya atau petanya Pak Kapolres? Ya, jadi memang ada beberapa daerah yang dinyatakan bahwasanya rawan. Salah satunya mungkin di Kecamatan Kakas, itu di desa Toli Membet dan Toli Nelet. Nah itu, salah satunya seperti itu. Ya. Baik ya, jadi ada tapi usaha-usaha preventif yang sudah dilakukan Pak, kira-kira ada? Sudah, kita jadi usaha preventif mulai dari kita soft force terkait dengan pemasangan baliho. Kita mau sampaikan kepada masyarakat bahwasanya Polri siap menjamin keamanan Kamtibmas yang ada di Minahasa. Berikut pun kita sudah melaksanakan operasi Bina Kusuma. Preventifnya itu kita menjamangi, melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar menghindari terkait dengan pertikaian, hoax, dan mengonsumsi minuman keras yang berlebihan, sehingga situasi Kamtibmas dapat terkendali. Baik, terima kasih Kapolres Minahasa Pak Tommy Sohisa untuk waktunya bersama RRI. Selamat bertugas kembali Pak Tommy. Terima kasih, salam sehat selalu Mas. Iya, terima kasih dan demikian mendengar wawancara kami bersama Kapolres Minahasa Tommy Sohisa yang sudah sedikit menggambarkan ya bagaimana nanti pengamanan di pemilihan hukum tua serentak di 98 desa di Minahasa. Dan Bung Taufik ini ya, kalau di sosial media pastinya luar biasa sekali masyarakat itu komen dan lain-lain sebagainya. Tapi tadi kan ada beberapa daerah yang sempat disebutkan oleh Pak Kapolres yang rawan. Nah ini untuk meminimalisir gangguan Kamtibmas sebaiknya masyarakat dan juga calon-calon mungkin bagaimana Pak ini?
Ya, apa yang disampaikan Pak Kapolres itu kan bagian peta keamanan. Sebetulnya kalau dibilang rawan, kalimat rawannya kurang tepat sebetulnya ya. Karena memang sebetulnya ini pesta demokrasi yang sudah biasa, cuma memang aparat keamanan dalam hal ini kepolisian pasti memetakan mana yang berpotensi, mana yang tidak, mana yang setengah berpotensi. Dan mereka otomatis berdasarkan peta itu, dia melakukan langkah proaktif dan antisipatif. Tadi Pak Kapolres menjelaskan, sebetulnya ini gawean Minahasa luar biasa, Bung. Tolong dikoreksi, 218 titik. Itu 146 ada di Minahasa TPS-nya. Lalu ada 38 ada di Tomohon, berarti Kapolres Tomohon juga turun. Iya. Dan uniknya Kedapatan juga, bagian. jumlahnya saya kaget juga, ada TPS-nya itu di 27 di Manado. Jadi Polresta Manado juga akan turun. Jadi ini gaweannya udah levelnya adalah Polda. Nah jadi biasanya sih yang menurun ini adalah Kepala Biro Ops Polda, Karo Opsnya. Biasanya Kombes Wirawan yang memantau langsung. Tapi yang pasti kita mesti apresiasi langkah-langkah dari Kapolres Minahasa yang sudah memetakan mana emang itu ada di tingkatan tertentu. Nah, dan itu langkah proaktif dan antisipatif itu luar biasa bagus. Dan ini memang sebetulnya masyarakat sudah sangat matang. Nah, cuma yang diantisipasi adalah oknum-oknum yang memprovokasi untuk kepentingan tertentu. Tapi sebenarnya masyarakat itu sudah sangat dewasa karena pemilihan hukum tua bahkan bukan ada 1-2 kali. Baik, sebelum sudah kemerdekaan lama, sudah. Ya. Pasti zaman Belanda juga kalau tidak salah Minahasa sudah melakukan hal itu ya. Iya, sudah ada. Bung Taufik, kita ke telepon dulu di 082195835080 Forum Kawan 2 Pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Forum Dialog. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Cliff di Minahasa Selatan ini, Motoling. Minahasa Selatan ya, silakan Cliff. Iya, selamat pagi Bapak Pembelaka, ya, Pak Taufik ya, dan teman mungkin ada di situ. Ini topiknya tentang pemilihan hukum tua, Kang? Iya, serentak di Minahasa besok, Cliff. Iya, memang sangat menarik ini, karena ini memang kita sebagai masyarakat memang butuh pemimpin yang betul-betul ingin tujuannya itu mensejahterakan masyarakat. Dan kedua, tujuan untuk bagaimana desa yang dipimpin itu akan lebih meningkat, lebih maju. Makanya kita sebagai masyarakat itu memang betul-betul harus jeli melihat mana calon pemimpin yang betul-betul memihak kepada masyarakat. Kalau Cliff sendiri biasanya kalau ada pilhut memilih lihat figur yang bagaimana yang dipilih, Cliff? Kalau saya pertama dia itu mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan dia memang punya kemampuan. Jangan hanya karena mungkin dia orang kaya, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang dia ambil, yang dia buat begitu. Baik. Dan jangan ada orang lain yang mengendalikannya. Karena ada beberapa yang saya temukan, dia itu mau rapat saja itu dia suruh dia kaur pemerintahan. Jadi makanya itu carilah pemimpin yang mampu melakukan sesuatu di desa dan apa saja yang harus dia lakukan seperti mungkin peningkatan potensi atau sumber daya manusia di masyarakat, dan dia membuat suatu apa yang seperti cari bidang-bidang apa yang harus mampu membangun desa seperti pertanian ya, atau UMKM. Nah, memang perlu itu. Dan memang sekarang mencari pemimpin itu tidak mudah untuk menilai. Tapi bagaimana cara kita orang melihat pemimpin itu yang memang harus cerdas. Baik. Cerdas dalam membuat administrasi. Tapi jangan cerdas itu yang memanipulasi data. Yang baik-baik berarti. Cliff, ya. Dan kedua, ini Pak, ada dari apa ini? Dari pemerintahan apa itu?
asisten satu ya. Iya, nanti akan bergabung bersama kita. Oh, saya cuma memohon begini. Ketika sudah ada pemilihan hukum tua secara definitif, kalau kepala jaga itu jangan hanya ditunjuk oleh hukum tua, sebaiknya dipilih oleh masyarakat yang ada di jaga itu sendiri. Okay. Supaya ketika ada kerja bakti kemasyarakatan begitu, mereka itu akan melakukan. Tapi kalau cuma dipilih, seringkali pro kontra tetap ada. Okay. Seringkali ada beranggapan begini, ngana jo, nada pilih lek gua. Jadi justru membuat seringkali masyarakat terkotak-kotak, pemikiran masyarakat seperti itu. Ya. Itu saja ya Pak Taufik. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Cliff di Minsel. Kita akan langsung menerima penelpon selanjutnya masih di 082195835080 ataupun juga untuk Anda yang ingin mengirimkan WhatsApp bisa di 082195835080. Forum Kawan Dua Pagi dengan siapa di mana? Selamat pagi, Bang Elik di Manado. Oke, Pak Elik di Manado, silakan. Iya, Pak Taufik, kan pemilihan Kuntua ini, kalau perbatasan Kota Manado kan banyak. Dari daerah Jomalain, sebatas Tugu Boboca ke sana, Kalasi, dorong besok pemilihan. Begitu juga masuk Jalan Sea. Memang kalau soal keamanan, kalau ketuk memang yang di Minahasa yang di Kota Manado perbatasan, mungkin kebijakan dari Kapolres Kota Manado seperti itu. Paling don tambah personil setiap polsek untuk keamanan. Nah inilah kita orang lihat kalau untuk taruh pemilihan sekarang kan sama yang dulu. Tuh. Kalau sekarang mungkin masyarakat cukup pahami dengan pemilihan. Nah, cuma yang ini menjastarakan masyarakat kalau begitu dia terpilih. Kadang-kala kan Kuntua sekarang orang kan babuang. Mau bilang jangan nyanak cukup besar ya Pak Elik. Iya. Tetap dari contoh saja dari dulu sebegitu. Tuh. Sekarang pemilihan Kuntua kita lihat. Sejauh-jauhnya karena orang mencari masa dong panggil makan, bikin bangsal di rumah setiap calon seperti itu. Nah, nanti serta dia terpilih, apa yang dia mau DP kebijakan tuh dia kadang-kala dia mau terpikir beri sebab pilih, dia berpikir tuh dia dapat buang itu dia. Baik. Artinya orang ini kalau yang Kuntua terpilih, coba bikin kebijakan di kampung. Setiap kampung itu Kuntua itu bikin gerakan kelompok tani dan mengolah minyak kelapa. Supaya orang yang nak bersandar dengan minyak kelapa dari luar tuh kemasan-kemasan itu kelapa sawit. Begitu juga tuh orang di Minahasa. Di bawah pung kelapa itu masih ada luas-luas. Orang coba gerakan dari lurah, bikin kelompok tani ini masyarakat Tanang Rica. Jangan orang berharap rica dari Gorontalo seperti itu kan. Membesarkan masyarakat. Kira-kira ini, terima kasih. Terima kasih Pak Elik ya untuk masukannya, luar biasa memang. Harusnya yang terpilih bisa memberdayakan apa yang ada di desa. Satu penelpon lagi sebelum ditanggapi di 082195835080. Forum Kawan Dua Pagi. Selamat pagi, Steve. Ya, Tabea dengan siapa di mana, Pak? Orang Kawangkoan. Oke, ini dengan Pak John. Pak John juga. Ya, selamat pagi, Pak Taufik Tumbelaka. Selamat pagi, Tabea. Tabea. Bagaimana di sana, Pak John? Iya, di sini aman-aman. Sudah mulai banyak yang datang menjaga keamanan. Kalau orang di Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan, Kelurahan toh, jadi tidak pilih. Tapi ada bertiga desa yang ada di Kawangkoan mau pilih. Sonegesan 1, 2, dan Sanonang 3. Iya, memang begini, dulu apa yang Pak Taufik bilang betul. Kalau dulu, itu pemilihan Kuntua masih murni. Misalnya, kalau ada masalah-masalah, selesaikan di hukum tua dulu, baru melapor ke Polsek. Nah, sekarang, soalnya ikut jalur kan Pak Taufik? Iya, betul. Kalau ada masalah, so langsung ke Kapolsek. Padahal, sebetulnya ya ikut jalur lingkungan hukum tua. Jadi, mengenai pemilihan ini, Steve, pemilihan itu calon-calon hukum tua harus tepat itu visi dan misi. Itu yang utama. Iya kan? Sebab kadang-kadang cuma mau cari-cari pendukung, mau baca visi misi, ya kita votar pilih, biar jualan buat orang. Nggak boleh itu. Harus ada fakta integritas. Siap menang, siap kalah.
iya kan? Terutama juga keamanan. Jadi memang kalau betul Pak Taufik bilang, kalau dulu masih murni pemilihan. Nah sekarang, iya kan kita lihat tuh menjurus ke politik. Iya, jadi sekarang calon-calon ada strategi yang dorong pasang. Jadi masyarakat kan sekarang Pak Firdan Pak Taufik sudah mengerti. Jadi sekarang memang, aduh, kalau anak pasang dulu dorang baca cerita anak-anak muda yang lain. Kalau anak pasang strategi, ya bagaimana? Karena sekarang masyarakat tidak boleh dibodohi lagi. Jadi saya harapkan bagi yang terpilih tentu baik itu perekonomian pertanian terutama apa yang beberapa relektor sampaikan harus menepati janji, apalagi itu visi dan misi. Baik. Ya. Pak Itu John, Pak John kan di kelurahan terima kasih. Ya, Pak John. Tapi ya baiklah, mungkin Pak John buru-buru ini ya. Padahal ingin bertanya, apakah juga merindukan suasana saat ada pemilihan hukum tua ya, karena sudah berubah jadi kelurahan seperti Pak Taufik bilang tadi. Sudah ada beberapa yang lurah akhirnya tidak bisa mengikuti pesta demokrasi lagi. Baik, Bung Taufik mungkin bisa ditanggapi ini dari ketiga penelpon yang sudah bergabung. Ini ada Cliff di Minahasa Selatan. Ini pilih yang terbaik katanya. Rata-rata sama sih sebenarnya. Yang beda itu Pak Elik mengenai biaya kampanye besar ditakutkan ketika terjadi. Kemudian ya apalagi sekarang ada dana desa ya begitu ya. Bisa untuk mengembalikan apa yang sudah dia keluarkan. Silakan tanggapannya Bung Taufik. Iya, tiga penelpon ini begitu peduli dengan budaya Minahasanya. Ada ekspektasi yang sangat tinggi, bahkan ada kerinduan seperti masa lalu juga. Iya. Nah, sebetulnya saya ingin sekali menghimbau kepada elit politik, lindungilah hukum tua ini dan pala. Karena kalau terpilih hukum tua yang memang tidak ada warna politiknya, pala tidak ada warna politik, Kamtipmas juga tidak perlu lagi terlalu bergantung kepada Polsek, Polres, bahkan Polda. Tapi Bung Taufik masih ada tidak kemudian hukum tua dan pala yang tidak ada warna politiknya? Ya, ini yang menjadi tantangan buat kita ke depan. Bahkan kalau perlu, selain fakta integritas yang tadi ada salah satu penelpon, itu luar biasa fakta integritas. Itu kan sebetulnya tidak perlu, tapi menyindir gitu loh. Bahwa ada pergeseran. Dulu nggak ada fakta integritas, mulut yang terucap itu sama dengan materi 6.000, sekarang 10.000 kan. Iya, betul. Nah, jadi kita nggak perlu lagi, tapi sekarang diingatkan perlu fakta integritas. Kalau perlu ada syarat komitmen bahwa 5 tahun yang lalu sampai 10 tahun ke depan tidak akan pernah berpolitik. Tidak akan pernah terjun ke dunia politik. Nah, itu penting karena apa? Ini menjaga orang budaya. Ini luar biasa. Bayangkan saya mengusulkan kepada koordinator staf khusus presiden berdasarkan masa jabatan hukum tua untuk jabatan politik. Karena saya bilang kita kembali ke akar gitu loh. Dan saya juga ingatkan juga teman-teman, banyak yang juga kita perkenalkan. Bukan tidak mungkin bahwa memperkenalkan bahwa posisi hukum tua yang unik dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kehidupan di desa, itu bisa juga dilihat oleh daerah lain. Jadi tidak heran, misalnya masuk di rumah ibadah, Bung. Saya pertama nggak mengerti waktu saya masih SD, SMP, sampai SMA kalau pulang kampung, kok hukum tua begitu dihormati, duduk selalu posisinya paling depan ya, apa segala macam. Sedangkan ayah saya minta maaf, menurut ibu saya waktu gubernur pun masuk gereja duduknya juga nggak di muka, dia pilih di belakang, katanya saya gubernur bukan tokoh agama gitu. Nah hukum tua itu selalu. Jadi saya teringat kok hukum tua ini mirip dengan Sultan Jogja. Sultan Jogja itu bukan cuma raja, bukan cuma kepala di satu wilayah, tapi juga tokoh agama. Makanya Sabda Pantito Ratu ada satu titah, satu pernyataan dari seorang sultan itu akan tunduk semuanya. Nah ini juga hukum tua agak mirip. Jadi banyak orang pikir selalu ada digeserkan hukum tua dipikir sama dengan polisi. Enggak bos. Hukum tua itu unik khas orang. Gitu. Jadi makanya kalau hukum tua saya ingat opa itu hukum tua. Jadi ibu saya keluarga Tiko Alu Rotin Sulu. Opa Tiko Alu ini hukum tua. Dia pun
begitu jalan aja selalu hormat apa segala. Dan bahkan ada pembicaraan di masyarakat, emang hukum tua ini mesti sangat memahami wilayahnya. Bahkan misalnya Bung, misalnya satu desa sama saya, sifat rumah torang di mana hukum Harus tua tahu mesti ya, tahu betul. gitu. Karena ini ada masalah nanti mafia tanah bermain. Sorong sifat itu kan nggak ada. Dan dulu sorong sifat itu tidak kayak sekarang yang BPN atau negara pakai patok-patok. Itu Hukum tua pohon. dia. Hukum Sampai yang tawaan, potong ya. pohon itu bermasalah dengan hukum tua. Betul, Nah, betul. jadi kembali lagi saya sudah usul ke beberapa pihak polisian, jangan kalau boleh orang untuk disulut khususnya di zona Minahasa dulu, misalnya Minahasa Utara, termasuk Manado sebetulnya, tapi udah kelurahan semua, Tomohon dan segala macam. Itu kalau ada Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara maksudnya dan Minahasa Utara, itu kalau bisa, kalau misalnya ada laporan satu masyarakat desa ke Polsek atau Polres, dia bilang tunggu dulu, mana surat mengetahui dari hukum tua dulu. Betul. Atau surat dalam bentuk apapun. Jadi saya ingin mengembalikan kearifan kita. Bahkan ini Bung mungkin ada cerita lucu. Berapa bulan yang lalu saya diundang ke balai desa, terus ternyata yang mengataskan kop suratnya atas perusahaan. Terus saya bilang, ini kalau perusahaan mengundang saya, berarti ada uang duduk dan uang jalan. Iya, Nah, ini kan karena dia ada perusahaan, kepentingan ya, bisnis. betul. Lalu saya bilang, mereka berkelit. Saya bilang kalau yang panggil hukum tua tengah malam pun kita datang. Karena kita warga. Nah, karena kita jelaskan bahwa hukum tua itu apa di mata saya. Dan perusahaan apa di mata saya. Jadi kadang-kadang teman-teman juga melupakan itu. Nah itu yang sebetulnya salah satu yang sangat bisa dengan sangat detail bagaimana proses pemilihan dalam budaya Minahasa. Ada seorang doktor, dia S1-nya di budaya Unstrat, S2-nya teman saya di UGM, di sastra, lalu S3-nya di Udayana. Oke. Itu Dr. Ivan Kaunang. Mungkin boleh nanti kapan diundang. Sering juga main ke RRI Dr. Ivan. Ya, jadi itu sangat waktu yang lalu ada dengan Pak Kapolda masih Pak Bambang Irjen Pol Bambang Waskito. Pak Bambang juga kaget waktu itu bukan pemilihan hukum tua, Bung. Pemilihan Bupati Minahasa. Oke. Nah, jadi saya minta saya penyelenggaranya untuk diskusi, Pak Kapolda saya tandem dengan Dr. Ivan Kaunang yang kebetulan akademisi di Unsret yang teman baik saya. Jadi saya bilang saya banyak belajar dari beliau bahwa ya tidak semua. Jadi waktu dulu Bung, itu emang kalau dia ahlinya ini dia akan jadi tadi ada walak, ada ini, ada segala macam. Ada spesialisasi itu yang, tertentu ya. Tapi itu berdasarkan yang kalau di ilmu pemerintahan sekarang disebut itulah kompetensi. Oke. Tidak semua bisa. Sama lah Bung. Di sini tidak semua orang bisa jadi penyiar. Ada kompetensinya masing-masing ya Bung? Iya, ada kompetensi dan itu boleh dibilang sebetulnya lebih ke talenta yang Tete Manis kasih Pak Tora. Betul. Gitu. Ini terkait juga dari Minsel ini Cliff tadi bilang kalau boleh kepala jaga juga dipilih oleh masyarakat. Tapi mungkin itu seperti presiden ya, hak prerogatif untuk memilih menteri ya. Begitu juga hukum tua atau bagaimana Bung Taufik? Ya, itu nanti kalau ada untung ruginya, kalau dipilih oleh hukum tua, untungnya adalah bisa lebih bekerja sama. Betul. Jadi tidak ada dua kepala dalam satu wilayah. Tapi ruginya ya nanti ada subjektivitas. Nah, tapi saya percaya usulan ini berdasarkan ketidaknyamanan politisasi di hukum tua. Itu sebetulnya saya paham itu arahnya. Tapi saya percaya kalau misalnya hukum tua itu berdiri dengan tegap di tengah dengan baik, dia menjadi pengayom, pelindung dan merangkul semua masyarakat tanpa warna tertentu, pasti apa yang kebijakan hukum tua, keputusan hukum tua, semua akan mengikuti. Begitu. Baik, luar biasa memang. Kembali lagi di figur dari hukum tua tersebut ya. Makanya mungkin masyarakat Minahasa besok jangan lupa untuk memilih calon hukum tua sesuai dengan yang memang pilihan Anda masing-masing ya. Tapi sekarang Anda bisa bergabung lagi di 082195835080. Forum Kawan Dua Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Toar. Oke Pak Toar. Salam sehat semua ya. Ya, salam sehat.
Ya, terlebih ini, baru baku dapat dengan kita ke kendala ini Pak Taufik. Milaka ini. Ya, tapi ya pagi baik. Ya, kita sering dulu, kita kan talk show seperti ini, kita sering interaktif juga. Pak Taufik selalu lupa ini Pak Toar ini. Ya. Sering masuk dulu waktu Pak Taufik menjadi narasumber. Ya. Tetapi kita langsung aja ya. Jadi narasumber. Silakan Pak Toar. Apa judulnya? Temanya? Ini mengenai demokrasi untuk kemakmuran masyarakat terkait dengan pemilihan hukum tua serentak di Minahasa yang akan berlangsung besok. Saya lebih secara nasional tentang sistem pemilihan, ya. Oke. Saya lebih skop pada sistem pemilihan secara nasional, sudah termasuk pemilihan hukum tua. Secara demokratis ya, ini kan bicara demokratis kemakmuran masyarakat. Bagi saya belum maksimal. Belum dirasakan oleh masyarakat. Pak Toar, jadi sistem yang ada sekarang belum memakmurkan masyarakat ya? Belum. Masih istilahnya panggang jauh dari api. Oke, kenapa begitu? Yang saya masuk ke sistem pemilihan ya. Saya mau bicarakan ini, mau tanya kepada Bapak Taufik tentang sistem pemilihan. Dan menurut saya sebagai masyarakat, bahwa bukan sistem pemilihan yang aman, tertib, yang diperlukan oleh masyarakat. Tetapi itu juga bagian daripada penyelenggaraan pemilihan, itu sesuatu yang diperlukan. Tetapi yang paling penting adalah sosok seorang pemimpin yang punya integritas. Ya, mental spiritual, terutama takut akan Tuhan. Ya, karena kita masih negara dijuluki negara terkorup di dunia. Ini kualitas daripada seorang pemimpin itu yang kita perlukan. Pak Toar, mungkin disingkat saja Pak Toar. Ya, bagaimana? Bisa disingkat saja Pak Toar. Ya, kita memerlukan di dalam sistem pemilihan di Indonesia ini, dari mencakup dari sistem pemilihan yang ada, termasuk kelurahan ini, adalah figur ini yang kita perlukan. Oke. Apakah dia loyalitas dengan masyarakat? Apakah dia punya integritas? Figur calonnya ya Pak Toar ya? Iya. Oke. Apakah dia menjadi seorang pemimpin yang low profile? Tunggu dulu. Dia seorang pemimpin yang low profile, humble, ya, singkat saja Pak Toar, berhubung waktu juga. Bijaksana terhadap masyarakat. Oke. Tetapi kalau dia akan terintervensi dengan sistem politik yang manipulasi politik, ini berbahaya. Oke. Ya, kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Toar ya. Untuk satu lagi mungkin penanya bisa di 082195835080. Sayang sekali ini Pak Riviva tadi sempat dihubungi, tapi beliau sementara bersama dengan Bapak Bupati ini lagi mengunjungi beberapa daerah yang besok akan menyelenggarakan pemilihan hukum tua serentak. Forum Kawan Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Steve di Bitung. Oke, Pak Steve di Bitung sama Pak ya. Silakan Pak Steve. Pertama, demokrasi kesejahteraan rakyat. Oke, demokrasi untuk kemakmuran masyarakat, Pak. Iya. Pertama, saya ingin mengangkat mengenai kemanusiaan. Pertama, sumber daya manusia, pendidikan. Kedua, sumber daya pangan, pertanian, dan perikanan. Karena mengingat Indonesia secara meluas, hasil perekonomiannya adalah pertanian dan perikanan, kelautannya. Baik. Ketiga, sumber daya infrastruktur dan infrastruktur. Harus adanya pemerataan pembangunan, terutama di Sulawesi Utara, termasuk di Minahasa. Dan yang terakhir adalah inspeksi pemeriksaan yang berkompeten, yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam pemeriksaan. Karena mengingat hukum tua desa yang
begitu besar harus diawasi. Hanya itu, terima kasih. Terima kasih ya Steve di Bitung, luar biasa ini memang pertanyaannya. Dan masih bisa untuk satu penelpon terakhir, tapi mungkin penelpon terakhir bisa langsung disingkat langsung ke pertanyaannya saja. Silakan di 082195835080. Forum Kawan Dua Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Kombos Pak Sartono. Oke, Sartono di Kombos. Silakan Pak Sartono. Garis besar saja, mempersingkat waktu. Silakan. Yang pertama profesional, siapa saja mau jadi, apapun dia agama apa, latar belakangnya apa, yang penting komitmen profesional. Demi kemajuan dan membangun desa yang dia pegang itu. Baik, jujur, adil dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, yaitu semua, karena Dora itu wadah terdepan. Dia yang lebih mengetahui tentang keberadaan yang ada di desa itu. Demi kejayaan dan kejayaan desa ya, Pak Sartono, tergantung dari dia pimpinan. Kalau dia pimpinan adil, jujur dan berkeadilan sesuai dengan Pancasila, pasti desa itu akan makmur. Tujuan itulah. Jadi Dora itu ada ke depan, jadi Dora mengetahui segala sesuatu yang di desa, dan tujuan mereka menjadi orang pimpinan di desa, berarti dia profesional dan punya kompetensi yang luar biasa. Terima kasih sih, selamat pagi Merdeka. Merdeka ya Pak Sartono, terima kasih sudah menjadi penelpon yang terakhir kita untuk Forum Kawan Dua Pagi, Bung Taufik. Mungkin ini Pak Toar tadi nih mengenai sistem pemilihan yang ada, menurutnya katanya belum memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Silakan Bung. Ya, sebetulnya yang dikatakan Pak Toar tidak berlaku di hukum tua. Oke. Karena pernahkah substansi dari satu pemilihan, misalnya pagi ini saya minum air mineral. Saya tahu kenapa saya pilih air mineral. Saya tidak pilih kopi, saya tidak pilih teh. Nah, jadi kalau di tingkat kabupaten kota, pemilihan bupati wali kota belum tentu dia tahu karena. Tapi hukum tua itu biasanya tahu. Kalau Bung yang bercalon di kita kampung, kita tahu apa DP bagus, apa DP besar, apa DP jujur atau enggak, kita tahu. Dan kalau orang Manado bilang sehari-hari baku. Iya, sehari-hari. Jadi mau seperti apa, orang bilang orang kok tahu DP kelakuan, nah begitu. Nah jadi kita itu kelebihannya, makanya pemilihan hukum tua itu menjadi sangat menarik. Cuma ada tantangan ke depan, berapa kabupaten terjadi harus menerima kemajuan zaman di mana terjadi perumahan-perumahan baru. Dan itu masuk di desa-desa, zona desa. Nah, jadi kalau jumlah perumahan itu jumlahnya banyak, Bung, lebih banyak dari penduduk juga asli dia ya, mengenal itu. Sebetulnya ini yang kita pikirkan ke depannya, bagaimana kita melindungi satu peninggalan leluhur yang luar biasa. Bagaimana cara memilihnya, cara itu segala macam. Saya juga mempelajari gimana Watu Pinawetengan, begitu banyak, begitu orang hebat berkumpul tapi bisa bicara dengan sangat demokratis. Dan itu menjadi satu keputusan, menjadikan satu keputusan. Dan memang itu ditarik, itu memang ada jebakan-jebakan politik yang tadi disindir oleh para ini, emang ada mulai bergeser ke arah gitu. Nah mungkin Pilkada Minahasa kali ini bisa jadi momentum, titik balik kembali ke masa lalu, kearifan masa lalu. Memang pilihlah yang terbaik. Kalau kita kuliah gitu, Bung, itu kan ada banyak mata kuliah. Nilainya ada yang A, ada yang B, ada yang... Orang pilih yang IPK-nya, indeks prestasi kumulatif terbaik. Mungkin dia lemah di masalah pidato, tapi dia kuat di komitmen. Dan dia peduli dengan masyarakat, pintar menyapa, lalu mau tahu keluhan masyarakat. Ada juga yang pemimpin, khususnya elit politik, jago di pidato, mari cuma sampai di situ. Nah, ya itu kan ada juga yang tidak bisa bicara, tapi dia bicara dengan tindakan. Nah, itu yang dibutuhkan. Ya, yang idealnya dua-duanya. Karena kan hukum tua itu tadi saya katakan bukan hanya mengelola pemerintahan, bukan hanya kepala pemerintahan, tapi dia juga adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, begitu. Jadi ini satu. Dan saya titip juga tantangan buat hukum tua, bisa nggak hukum tua ini mengusulkan kepada Pemda bahwa
untuk budaya misalnya torang, saya tahu misalnya kalau orang mau menikah, kalau dia pakai baju adat foto preweddingnya dapat sumbangan berapa dari pemerintah. Baik ya. Lalu kalau dia misalnya masuk minta dengan adat, berapa yang dia dapat? Terus termasuk makan-makan, setahu saya yang orang makan sama-sama di atas daun pisang. Betul. Nah itu juga berapa yang di itu. Nah karena apa? Kekuatan ini dipegang ada berapa suku. Suku-suku orang Jawa Tengah itu sangat pegang itu. Adat istiadatnya khususnya pada saat misalnya pernikahan. Orang Tapanuli yang kita bilang orang Batak, orang Medan sebenarnya yang betul orang Tapanuli juga begitu. Nah jadi makanya saya juga membuka tadi membiasakan minta tolong teman-teman bukalah dengan tabea. Karena itu emang salam yang orang punya. Jadi mungkin bisa berlaku juga untuk dari Manado ya Bung Taufik ya tabea. Iya tabea itu sebenarnya Sulawesi Utara. Jadi ada kejutan kita. Nah ini hal-hal yang kecil tapi kita bisa membangun kebersamaan. Nah emang misalnya saya juga Bung mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika alumni UGM sebelum COVID berkumpul, sebelum di bulan Desember, itu 8.000 sampai 10.000 alumni kumpul di Jogja, berjalan dari Keraton Jogja ke kampus, Bu. Semua pakai baju. Saya dengan mener Dr. Arthur Tambas, pakai baju adat Minahasa. Dan banyak sekali yang minta bahasa Elvi. Nggak tahu orang pegaga atau tuh baju. Kayaknya baju mungkin. Itu. Bahkan minta maaf, ketua keagamanya, kebetulan gubernur Jawa Tengah, dia pakai baju Jawa Tengah. Jadi kita berfoto bersama. Dekan waktu itu, Profesor Erwan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, adik kelas saya di UGM, berfoto bersama dan dia bilang, Mas Taufik keren ya baju Minahasa. Nah itu. Jadi saya juga nggak malu saya pakai baju dan itu pun bukan baju di acara, itu berjalan kaki sekitar 2 jam gitu. Dari keraton ke kampus ya. Jadi kita harus selalu menonjolkan budaya kita dan mana kita berasal, termasuk juga salam tadi tabea, kemudian juga baju. Sama Minahasa. satu, saya pingin ini kelemahan saya suka Dr. Ferry Liando kalau bicara bahasa Inggris dan logat orang. Nah itu yang kita kalah, saya kalah. Nah itu kalau boleh Bung, tetap bahasa Indonesia tapi tunjukkan logatnya. Karena itu identitas. Saya suka sekali kalau orang di Jawa itu pakai logat Jawanya bahasa Indonesia. Walaupun terasa agak lucu ya, nggak biasa di telinga saya, tapi saya suka. Orang langsung tahu beliau dari Batak, Jawa, orang Jawa orang begitu Tapanuli, ya. orang Makassar, Bugis sekarang juga begitu. Jadi orang Sulawesi Utara, apalagi Minahasa, jangan malu berbahasa Indonesia dengan logat orang. Baik ya. Bung Taufik ini berhubung waktu juga mungkin yang terakhir besok kan pemilihannya ya hari-hanya untuk pemilihan hukum tua ini setelah sempat tertunda harusnya tahun lalu baru bisa dilaksanakan 2022 ini karena pandemi. Ada harapan-harapan terkait dengan pemilihan hukum tua ini Bung Taufik? Ya, nomor 1 berharap para elit politik di kabupaten dan provinsi tidak mengintervensi kepentingan politiknya. Ini adalah waktunya titik balik buat kita menjawab harapan, ekspektasi atau asa dari masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat ayo kita berbondong-bondong. Masing-masing akan memilih sesuai dengan yang kacamatanya. Dan itu pasti kita akan mendapat pemimpin yang baik. Nah dan ke depannya kita berharap Kuntua itu ketika dipilih itu betul-betul bertanggung jawab. Karena ketika dipilih itu, saya juga percaya kalau masyarakat desa memilih itu suara rakyat ya suara Tuhan. Nah jadi apalagi berbeda dengan gubernur, bupati dan wali kota, hukum tua itu juga pemimpin agama, juga bukan cuma pemimpin pemerintahan. Jadi buktikan bahwa Anda memang seorang pemimpin agama juga selain karena di dalamnya adalah warna hukum tua itu sendiri. Baik, terima kasih Bung Taufik Tumbelaka sudah hadir di Studio Pro 1 untuk hari ini dan terima kasih juga untuk pendengar dan juga penonton di YouTube channel Radio Manado dan mudah-mudahan besok Minahasa di 98 desa ini bisa memilih hukum tua, calon hukum tua yang memang benar-benar bisa seperti yang dikatakan Bung Taufik tadi, bukan hanya kemudian menjadi pemimpin pemerintahan tapi juga tokoh agama dan juga tokoh budaya dari Minahasa. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Sampai berjumpa lagi dalam Forum Kawan 2 untuk edisi selanjutnya. Saya Steve Kolibu, selamat.